Iya, tes dulu ya. Terbanding, bisa dengar suara majelis? Bisa yang mulia. Pemohon, bisa dengar? Bisa yang mulia. Iya. Kita mulai ya. Selanjutnya sidang pemeriksaan terhadap gugatan yang diajukan oleh Rudi. Sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Silakan tergugat, siapa yang menghadiri? Terima kasih yang mulia. Tergugat diwakili oleh saya Muhammad Sofa Suharyanto, Taufik Marasambesi, dan Bu Hani yang mulia. Ya, penggugat silakan. Saya Fungsiawan yang mulia. Ya, ini ada 3 berkas, jadi untuk yang pertama tentunya terlebih dahulu, yang sebelum kita mulai, coba tolong dibacakan penetapannya dahulu. Silakan, Panitra. Baik, terima kasih Majelis, mohon izin. Mohon para pihak untuk memperhatikan penetapannya. Baik, mulai saya bacakan. Ketua Pengadilan Pajak penetapan nomor PEN 155-PP-BR-2025 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, kami, Ketua Pengadilan Pajak, telah membaca surat banding atau gugatan dan seterusnya, 2. Keputusan Ketua Pengadilan Pajak dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, memperhatikan pasal 47 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menetapkan, menunjuk Majelis 20B dengan susunan keanggotaan sebagai berikut. 1. DRS Uming MSI sebagai Hakim Ketua. 2. DR Andre Irwanda SH SEAK MBA MH CIA CA sebagai Hakim Anggota. 3. Sulaiman SHMM sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Muhammad Gaus Sitompul SH sebagai Panitera Pengganti, untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak sebagaimana dimaksud dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan Ketua Pengadilan Pajak ini dengan tempat sidang di Jakarta. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Februari 2025, Ketua Pengadilan Pajak Ali Hakim SEAK MSI MHCA. Untuk lampirannya, di daftar sengketa untuk sengketa atas nama pemohon Rudi, nomor sengketa adalah 01702.99/2024-PP. Demikian dibacakan, selesai. Ya, ini sidang pertama. Ya, silakan dibacakan dulu sidang pertama oleh Pak Hakim Sulaiman. Berikut akan majelis periksa terkait dengan formal pengajuan gugatan ya. Silakan kepada penggugat untuk menunjukkan surat kuasa asli dipegang. Untuk yang berkas yang pertama ya. Izin yang mulia, ini sebentar saya hilangkan dulu backgroundnya. Ini surat kuasa. Surat kuasa nomor 1202A tanggal 2 Desember 2004 yang bertentang nama ini nama Rudi, memberikan kuasa kepada Fungsiawan. Terus ke bawah. Terus ya, cukup. Tadi juga sudah sama-sama dilihat oleh tergugat ya. Nah, majelis hari ini akan periksa terkait dengan formal
hari ini akan berbicara terkait dengan gugatan terhadap S849 tertanggal 12 November 2024 yang merupakan surat perpanjangan terkait jangka waktu pemeriksaan. Tergugat mengajukan gugatan ditulis dalam bahasa Indonesia melalui ETEX Code diupload pada tanggal 2 Desember 2024. Apabila majelis hitung terkait dengan tanggal S89 dan diuploadnya surat gugatan itu masih dalam masa tenggang 30 hari. Kemudian surat S849 telah dilampirkan oleh penggugat. Kemudian juga penggugat telah memberikan alasan terkait dengan gugatan penggugat. Terkait dengan pemeriksaan formal, kemudian untuk surat gugatan itu ditandatangani oleh fungsi awan sesuai dengan surat kuasa khusus yang tadi telah majelis periksa sesuai dengan ditampilkan di layar. Terkait dengan hal ini, terkait dengan formal yang telah majelis periksa, apakah ada tanggapan dari tergugat? Tidak ada yang mulia. Kalau tidak ada, berarti dapat dilanjutkan oleh Ketua Majelis untuk pemeriksaan terkait dengan gugatan S849 dan 2 berkas lainnya. Ya, untuk yang pertama nanti ya, tolong disiapkan kronologis daripada peristiwa atau gugatan ya, baik terbanding maupun baik penggugat maupun tergugat ya. Silakan nanti dibuat kronologis peristiwanya terlebih dahulu ya. Nah, kemudian mungkin untuk yang pertama itu dulu ya. Ini kita beralih kepada yang ketiga ya. Yang ketiga ya, ini silakan penggugat ada yang ingin disampaikan atau mungkin tergugat terlebih dahulu. Baik, Apa yang ingin sampaikan? terima kasih yang mulia, kami sudah sampaikan, kami sudah upload di dalam ETEX Code penjelasan terkait kewenangan dalam surat tugas. Pada intinya dari surat penjelasan sebelumnya kami tambahkan beberapa kelengkapan untuk melengkapi pendapat kami tentang keabsahan dari surat tugas yang mulia. Jadi yang pertama bahwa Direktur Jenderal Pajak mendapatkan kewenangan atribusi dari undang-undang di bidang perpajakan, yaitu Undang-Undang KUP, Undang-Undang PPH, Undang-Undang PPN dan PPNBM, Undang-Undang PBB, Undang-Undang Diametre, Undang-Undang tentang akses informasi keuangan, dan Undang-Undang tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Kewenangan tersebut bisa dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu penetapan kebijakan atau penerbitan peraturan dan kewenangan dalam rangka penerapan kebijakan, yaitu berupa pelaksanaan kegiatan. Kami akan resum yang mulia dari surat tugas yang kami dapatkan dari Kepala Kanwil DJP Jakarta Barat, merupakan kewenangan dari Direktur Jenderal Pajak dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang mulia. Sehingga sesuai dengan peraturan, jadi sudah Direktur Jenderal Pajak telah menerbitkan juga mengenai pelimpahan kewenangan dari mulai Kep 13 tahun 1993, kemudian dicabut dan diganti dengan Kep 22 tahun 95, kemudian dicabut dan digantikan dengan Kep 297 tahun 2002, yang kemudian dia diganti dan dicabut dengan Kep 127 2015, sampai akhirnya yang Kep 305 PJ 2024 yang dia. Jadi kewenangan Direktur Jenderal Pajak melimpahkan kewenangan kepada para pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian terkait sengketa yang diajukan oleh penggugat, yaitu ada 3 yang mulia. Yang pertama adalah surat peringatan pertama nomor S57 tanggal 17 September 2024, kemudian surat peringatan kedua nomor S70 tanggal 30 September 2024,
dan surat pemberitahuan perpanjangan jangka waktu pemeriksaan nomor S849 tanggal 12 November 2024 adalah merupakan surat-surat dalam tahapan pemeriksaan sesuai dengan format dalam lampiran 2 huruf E dan lampiran 9 huruf A Peraturan Menteri Keuangan nomor 17 tahun 2013 tentang tata cara pemeriksaan. Penggugat yaitu atas nama Rudi terdaftar di KWP Jakarta Cengkareng sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan juga merupakan wilayah kerja dari kantor wilayah DJP Jakarta Barat. Kemudian karena Direktur Jenderal Pajak merupakan pihak tergugat dalam persidangan gugatan tersebut dan surat-surat yang digugat, maka Direktur Pajak memiliki kewenangan untuk menerbitkan surat tugas kepada para pegawai di kantor wilayah DJP Jakarta Barat untuk menghadiri sidang. Kemudian kewenangan tersebut dilimpahkan pada Kepala Kanwil DJP Jakarta Barat untuk menerbitkan surat tugas kepada pegawai di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Barat. Dan sudah kami sampaikan juga seperti sidang sebelumnya, daftar ini lampiran dari Kep 305/2024 tentang wilayah kewenangan yang dilimpahkan yaitu huruf P nomor 42 menerbitkan surat tugas kepada pegawai Direktur Jenderal Pajak di lingkungan Kanwil DJP untuk menghadiri sidang di Pengadilan Pajak. Kemudian juga kemarin sudah kami sampaikan SK dari Pak Farid Bakhtiar sebagai Kepala Kanwil DJP Jakarta Barat. Juga kami tambahkan bahwa format surat tugas yang diterbitkan oleh Kepala Kanwil DJP Jakarta Barat ini juga telah sesuai dengan surat edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE 65 tahun 2012 tentang tata cara penanganan sidang banding dan gugatan di Pengadilan Pajak. Format ini sama halnya dengan format yang biasa kami sampaikan dalam format surat uraian banding dan surat tanggapan atas gugatan. Jadi surat tugas ini sesuai dengan format bagaimana SUB dan STG yang mulia. Berdasarkan peluruan tersebut, pendapat kami surat tugas kepada pegawai di lingkungan kantor wilayah di Jakarta Barat untuk menghadiri sidang di Pengadilan Pajak telah dibuat sesuai dengan peraturan undang-undangan perpajakan yang berlaku. Demikian tambahan dari kami yang mulia. Ya, Bu, Anda merujuk ke yang 305 itu ya? Yang ada sampaikan itu ya? Yang cap itu ya? Oke. Jadi begitu penggugat Mohon izin sebagai Yang Mulia. dasar. Iya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saya berterima kasih dahulu kepada Yang Mulia sudah memberikan kesempatan kepada kami ya. Tentu saja dari surat-surat ini sudah saya baca dan sudah saya analisa. Nah, dan kita akan ngecek satu persatu. Yang pertama adalah pada persidangan yang lalu kami meminta SK tergugat yaitu Direktur Jenderal Pajak yang terbaru sebagai legal standing dari tergugat. Hakim juga meminta dengan tegas dan ternyata tergugat tidak menjawab dengan tegas. Ya, tapi kita asumsilah tergugat sudah menjawab iya gitu. Waktu itu hakim mengatakan SK mah mudah, pasti akan dihadirkan oleh tergugat. Sudah bertanya juga ke T, iya kan T? Mereka tidak jawab dengan tegas ya. Tetapi majelis dan saya kita sama-sama berasumsi ini kan hal yang mudah, ya harusnya jawab iyalah. Nah, tapi kok tidak di-upload Yang Mulia? Mohon izin tolong ditanya ke tergugat, kenapa tidak ada SK Direktur Jenderal Pajak selaku tergugat yang kita mintakan. Terima kasih Yang Mulia. Ini kan pihak tergugat sudah menyampaikan, terus Anda masih meminta untuk SK mutasi Dirjen Pajak. Begini Yang Mulia, yang disampaikan dalam surat tertulis tidak menjawab. Tidak ada menjawab bahwa SK Dirjen Pajak itu ini atau tidak ada atau apa tidak dijelaskan Yang Mulia. Tidak ada penjelasan mengenai SK Direktur Jenderal Pajak. Ya kita tidak tahu apakah mereka mau kasih SK mutasi kah atau surat keputusan Kementerian Keuangan kah atau surat apakah, kita nggak tahu Yang Mulia. Intinya kita perlu SK tergugat yaitu Direktur Jenderal Pajak yang terbaru yang hakim juga sudah meminta, saya meminta dan mereka tidak memberikan Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. Enggak. Kalau boleh tahu ini apa maksudnya untuk penggugat? Oke, begini Yang Mulia.
Maksudnya adalah kami kan menggugat Direktur Jenderal Pajak. Nah, ketika kita menggugat Direktur Jenderal Pajak, yang pertama yang mesti kita cek haruslah adalah kewenangan atau siapa si tergugat, yaitu Direktur Jenderal Pajak. Nah, selama ini persidangan dari pertama, kedua, ketiga, keempat, kita belum pernah melihat siapa Direktur Jenderal Pajak. Dia sudah memberikan kewenangan, mandat, delegasi, dan sebagainya. Kita belum tahu ini orang siapa. Makanya saya minta SK tergugat. Ini kan dokumen publik, dokumen yang sangat mudah sekali, tinggal dimintakan. Yang Mulia juga dengan santainya bilang kemarin, iya pasti ada kok. Kita dengan logika dasar kita, ini hal yang harusnya mudah sekali gitu. SK Ketua Pengadilan juga terbuka untuk umum, ada di mana-mana gitu. Kenapa SK Direktur Jenderal Pajak tidak dimunculkan di persidangan ini? Nah, kita mohon dihadirkan Yang Mulia. Terima kasih. Sebetulnya. Jadi gini, berbanding, ini kan tergugat, ini kan kesediaan tergugat ya. Gimana? Apakah Anda bisa memberikan surat entah pengangkatan? Ini soalnya penggugat ini tidak mempermasalahkan entah surat itu apa, kan begitu ya. Jadi apakah mutasinya beliau atau pengangkatannya beliau ya yang penggugat butuhkan. Bagaimana bagaimana tergugat? Poin itu yang mulia menurut kami permintaan pemohon kurang relevan atau tidak relevan. Yang mulia menurut kami sudah cukup dengan surat pengangkatan atau mutasi dari Kepala Kanwil Dinti Jakarta Barat. Kalau untuk dipertanyakan siapa, secara publik semua sudah mengetahui dengan jelas yang mulia siapa Direktur Jenderal Pajak, siapa Menteri Keuangan. Kemudian juga kalau kita runut dari peraturan dari yang secara historis, Direktur Jenderal Pajak kan juga telah berganti berapa kali yang mulia. Jadi menurut kami ini tidak relevan hubungan dengan kasus sengketa pada gugatan Akuo yang mulia. Menurut kami sudah cukup dengan surat dari Kepala Kanwil DJP Jakarta Barat yang mulia. Mungkin itu jawabannya ya, penggugat. Mohon izin Yang Mulia. Iya. Jadi ini agak aneh jawabannya Yang Mulia. Jangan-jangan tidak ada SK-nya. Jangan-jangan tidak ada pengangkatannya. Jangan-jangan ini orang ilegal Yang Mulia. Kita perlu tahu. Kalau saya cari di Google Yang Mulia tidak ketemu yang namanya SK pengangkatan Direktur Jenderal Pajak. Kita tidak tahu siapa Direktur Jenderal Pajak hari ini. Oleh karena itu saya meminta, dan ini hal yang mudah Yang Mulia, hal yang mudah. SK Jokowi saja ada, SK Prabowo saja ada. Kenapa SK Direktur Jenderal Pajak tidak bisa dihadirkan di persidangan? Yang kami gugat bukan saudara Farid Batiar, yang kami gugat bukan saudara Muhammad Sofa, bukan Nani Listiariani. Yang kami gugat Direktur Jenderal Pajak. Oleh karena itu tentu saja hak kami dong untuk mencari tahu, untuk mempertanyakan ini siapa Direktur Jenderal Pajak, SK-nya mana? Loh, orangnya tidak jelas, Yang Mulia. Kalau dokumen itu bisa kami temukan di Google, sekarang juga saya cari, saya akan dapatkan. Tetapi kalau tidak ada ya kita tidak tahu siapa orang ini Yang Mulia. Kenapa jadi tidak relevan? Sangat-sangat relevan. Justru kami menggugat ke pengadilan orang ini ada atau tidak ada. Ini sangat relevan Yang Mulia. Kalau tidak relevan, gimana? Yang kami gugat Direktur Jenderal Pajak, yang hadir tidak pernah hadir orang ini. Siapa? Kita nggak kenal, nggak tahu gitu loh. Itu Yang Mulia. Mohon izin Yang Mulia. Ini mesti jelas nih. Relevan sekali. Justru ini sangat relevan gitu. Terima kasih Yang Mulia. Penggugat, itu tadi tergugat sudah menyampaikan terkait dengan dasar-dasar mengapa yang hadir di sini Sofa, kemudian Hanik, Suarayanto, dan Taufiknya. Betul ya? Itu berhak bersidang sesuai dengan apa yang disampaikan dalam penjelasan di hari ini yang sudah diupload oleh tergugat. Nah, silakan penggugat tanggapin dulu itu, karena tadi disampaikan bahwa terkait dengan SK Dirjen menurut tergugat itu tidak relevan. Nah, itu kan mungkin selaras dengan apa yang disampaikan di penjelasan tergugat. Jadi lebih baik penggugat menyampaikan dulu argumentasi terkait dengan sanggahan terkait dengan argumentasi dari tergugat. Kemudian majelis juga bertanya kepada penggugat,
ada S57, ada S70, kemudian ada terakhir S849. Ini kan ketiga surat ini merupakan satu rangkaian pemeriksaan. Nah, terkait dengan ketiga surat ini, penggugat cek, itu yang menandatangani surat ini siapa? Sehingga saudara membutuhkan terkait dengan SK Dirjen. Nah, itu yang perlu diluruskan dulu. Nah, jadi menurut majelis, persidangan seharusnya pemohon itu menanggapi dulu apa yang disampaikan oleh tergugat. Jangan langsung meminta kepada SK Dirjen. Sementara disampaikan tadi, SK Dirjen itu tidak relevan menurut tergugat. Selaras dengan apa yang disampaikan oleh penggugat di penjelasan tergugat terkait dengan keabsahan mereka menghadiri persidangan. Itu. Cek lagi terkait dengan S57, S70, S89, Rudi ini menggugat siapa? Sehingga diperlukan terkait dengan SK Dirjen. Mungkin itu penggugat. Baik, terima kasih Yang Mulia Hakim. Jadi saya akan menjawab satu persatu Yang Mulia. Mengenai tergugat mengatakan tidak relevan minta SK Dirjen dan itu sudah selaras. Selaras itu pendapat pribadi Anda. Mereka tidak mengatakan di dalam surat tersebut bahwa itu selaras. Mereka tidak menjawab sama sekali di dalam surat tertulis mengenai SK permohonan SK Direktur Jenderal Pajak selaku tergugat. Tidak menjawab Yang Mulia. Jangan kita berpendapat, jangan kita berasumsi berdasarkan pendapat pribadi kita. Biarkanlah mereka menjawab. Dan mohon juga Yang Mulia Hakim jangan jadi juru bicara mereka. Biar aja mereka menjawab gitu loh. Kalau dia bilang tidak relevan, lah tidak relevannya di mana? Yang saya gugat jelas Direktur Jenderal Pajak gitu. Jadi sangat relevan gitu loh. Jadi nggak bisa ngomong nggak relevan doang. Saya kan sudah bantah bahwa ini relevan. Saya menggugat Direktur Jenderal Pajak, bukan menggugat orang lain gitu. Jadi tentu saja. Coba Pak ditampilkan terkait dengan S89. Salah satu S57, S70 atau S89. Nah, ini di layar udah dilihat penggugat, tergugat? Sudah Yang Mulia. Nah, coba kita lihat siapa yang menandatangani ya. Atas nama Jenderal Pajak, Kepala Kantor Hadi Susilo. Ini satu. Kemudian yang S sebelumnya. Tunggu Yang Mulia, tunggu. Yang ini bagaimana? Kenapa Yang Mulia? Apa masalah Yang Mulia? Enggak, Bapak majelis memulihkan aja kepada pemohon. Satu. Ini masalahnya apa? Kenapa mau ditampilkan? Apa masalahnya Yang Mulia? Majelis mau melihat apakah memang terkait dengan permintaan SK Dirjen itu memang relevan terkait dengan permintaan dari pemohon ya. Ya udah satu dulu. Yang tadi barusan diterbitkan itu relevan apa nggak relevan? Itu kan sudah ada tulisan atas nama Direktur Jenderal Pajak. Nah, kita lihat tadi atas nama Jenderal Pajak, berarti nanti silakan terkait dengan hal ini penggugat sampaikan aja secara terus terkait tanggapan dari tergugat. Nah, sekarang kita lihat terkait dengan pernyataan pertama. Bawahnya lagi. Ini kan supervisornya. Kan berbeda-beda itu. Jadi tidak semua bisa sama. Itu maksud majelis. Butuhnya untuk yang mana gitu. Nah, makanya silakan ditanggapin dulu terkait dengan masing-masing ketiga surat itu. Baik. Jadi mungkin ditanggapi aja dulu terkait dengan penjelasan. Tadi kan ada kewenangan, ada pelimpahan. Nah, itu ditanggapin terlebih dahulu dari penggugat selaku kuasa ya. Baru nanti kita bahas terkait dengan apakah SK itu nanti diperlukan ataupun tidak. Karena di sini menurut tergugat itu nggak relevan. Jadi biar fair ya, karena tergugat sudah menyampaikan argumentasi secara yuridis. Nah, di sini kan kita belum melihat secara yuridis juga apa yang menjadi dasar kepada penggugat untuk meminta SK Dirjen itu. Karena dari ketiga surat itu berbeda-beda terkait dengan penandatangan surat yang digugat. Seperti itu mungkin. Mohon izin Yang Mulia, kalau saya boleh bicara. Jadi ini Yang Mulia tadi kan membahas dua hal. Hal pertama adalah mengenai relevansi. Yang kedua mengenai surat-surat tadi. Itu baru yang kedua. Kita masih bahas yang pertama Yang Mulia. Pelan-pelan satu persatu. Yang pertama Yang Mulia mengatakan biar fair. Kalau mau fair, jangan jadi juru bicara tergugat. Jangan membantu tergugat. Jangan jadi juru bicara. Biarkan tergugat bicara. Biarkan dia menjawab Yang Mulia. Biarkan dia berpengalaman. Jadi seorang yang pengacara yang berpengalaman gitu Yang Mulia. Dia bilang tidak relevan. Saya sudah bilang relevan, tapi relevansi saya punya alasan. Alasannya adalah jelas-jelas yang saya gugat adalah Direktur Jenderal Pajak. Kita belum ngomong isi suratnya loh. Kita belum ngomong isi surat. Kita ngomong pengadilan ini yang saya gugat adalah Direktur Jenderal Pajak. Kita belum ngomong material suratnya. Yang saya gugat adalah Direktur Jenderal Pajak. Yang hadir bukan Direktur Jenderal Pajak. Kalau gitu hal yang sangat logis dong kalau saya minta SK pengangkatan dari Direktur Jenderal Pajak. Itu sudah saya kasih penjelasan loh.
Jadi bukan cuma ngomong, "Pokoknya nggak relevan," nggak bisa begitu. Penjelasannya sudah saya berikan. Nah, sekarang tergugat bagaimana penjelasannya? Kenapa tidak relevan? Bagi saya sangat relevan, yang saya gugat adalah Direktur Jenderal Pajak, begitu Yang Mulia. Tolong biar tergugat saja yang menjawab Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. Begini saja, ya. Ini sidang tidak akan maju, ya. Coba tolong, ya kalau gitu, ya sebagai kompensasinya juga untuk penggugat, ya. Tolong nanti Anda jawab dan juga majelis minta, ya, supaya tergugat, ya, untuk kalau menurut tergugat, ya, apakah itu memang Anda bisa siapkan surat itu? Mohon izin Yang Mulia, bagaimana penjelasan tertulis dari kami nomor 5 bahwa yang halaman 3 Yang Mulia, kewenangan penerapan kebijakan berupa pelaksanaan kegiatan tersebut memiliki kuantitas jumlah yang sangat banyak yang menyebabkan kewenangan tersebut dinyatakan dalam bentuk penandatanganan dokumen, tidak dapat dilakukan secara langsung oleh Direktur Jenderal Pajak, sehingga kewenangan tersebut perlu dilimpahkan kepada pejabat di lingkungan DJP, termasuk pejabat di tingkat operasional. Selain itu, jumlah kuantitas yang sangat banyak kewenangan dalam rangka penerima berupa pelaksanaan kegiatan merupakan pekerjaan yang memerlukan analisis teknis dan data Yang Mulia, sehingga sesuai dengan lokasi usaha dari wajib pajak, sesuai dengan tempat kedudukan, proses pekerjaan tersebut perlu dilakukan oleh unit vertikal dalam hal ini. Enggak, jadi Anda kesimpulannya gimana? Bisa Anda siapkan atau tidak? Itu aja. Kami akan coba Yang Mulia untuk mencari Yang Mulia. Gitu ya? Baik Yang Mulia. Oh gitu, upayakan. Nah seperti itu ya. Jadi tolong penggugat, Anda jangan proses terus dong nih. Ini nanti persidangan nggak jalan. Kami ini sudah memberikan Anda banyak gitu. Ya tolong, kami juga ingin meminta gitu dari Anda, gitu, ya kan? Nah tadi kan dia sudah menyatakan bahwa akan mengupayakan, ya. Nah kami juga meminta dari Anda untuk menanggapi apa yang belum. Kami nggak punya apa-apa nih sekarang, selain bantahan apa segala macam. Apakah ini sudah Anda merasa cukup dengan tanggapan dan bantahan apa atau gimana? Karena semakin Anda memberikan penjelasan yang lebih detail, mungkin kami akan lebih enak memutusnya. Gitu. Bukan berarti kami juga tidak. Ini kita break dulu ya, karena sholat karena ada azan, ya. Kita break dulu.
Korit cabut. Ya, jadi begitu ya, saudara penggugat, ya, supaya kita juga ada perkembangan. Mohon izin yang Ini juga mulia. tidak maaf, jangan dipotong dulu, ya. Ini terhadap tergugat juga, ya. Ini untuk yang kalau nggak salah yang nomor 1 itu majelis sudah baca, ya, di bantahan, ya. Ini Anda belum menjawab, ya, pertanyaan dari penggugat terkait kedatangan dan tidak membawa surat tugas, ya, yang terkait. Ya, Anda jawab saja nanti, maksudnya dalam penjelasan tertulis, ya. Nah, terus sementara penggugat tolong juga memberikan jawaban juga ini, tanggapan terhadap surat yang 1, 2, 3 ini. Itu, ya, terutama yang terkait bahwa tergugat menyatakan bahwa secara formal surat gugatan Anda ini tidak memenuhi persyaratan formal, gitu ya, tergugat. Nah, ya, jadi nanti tolong diberikan tanggapannya dulu masing-masing untuk tanggapan secara tertulis, ya, masing-masing untuk kedua belah pihak, saling melengkapi apa-apa yang masih kurang, ya, mudah-mudahan semua bisa terlengkapi, ya, dan juga semua yang kita butuhkan atau mungkin mudah-mudahan juga yang penggugat butuhkan, ya, bisa diakomodasi juga semua, sehingga kita fair-fair saja lah, gitu. Kalau memang ada dan memang bisa diberikan, ya silakan saja, ya. Kalau memang tidak bisa diberikan, Anda silakan mengungkapkan alasannya atau apa, gitu, biar nanti majelis yang memutuskan, gitu. Ya, penggugat, ya, silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia atas kesempatannya. Jadi saya masih mau melanjutkan Yang Mulia mengenai legal formal, terutama untuk hal-hal yang belum jelas di dalam surat tertulis dari tergugat. Yang pertama adalah pada sidang sebelumnya kami meminta ST itu dituliskan juga berdasarkan CAP 305 karena berbeda-beda nih, berubah-ubah terus nih CAP-nya, supaya jelas nih legal standing-nya apa. Tapi ternyata di ST yang terbaru ini, ST 211, ST 000009 juga tidak ada. Juga tidak ada informasi mengenai ini surat tugas berdasarkan CAP apa. Tetapi sudah dijelaskan di dalam surat tertulis mengenai bahwa ini berdasarkan SE 65 tahun 2012. Setelah saya telusuri SE 65 2012 di lampiran 5, di situ ditulis kalau surat tugas itu formatnya itu sudah baku. Formatnya itu adalah kalau orang mau hadir itu harus dituliskan untuk menghadiri sidang berdasarkan surat panggilan nomor sekian, tanggal sekian. Nah, ternyata di surat tugas yang kita dapatkan Yang Mulia, ada 2 versi nih. Versi yang 211 dituliskan untuk menghadiri sidang berdasarkan penetapan majelis. Tidak ada nomornya, tidak ada surat panggilannya, ini salah formatnya. Kemudian yang kedua, surat tugas yang 009 ini untuk menghadiri sidang berdasarkan jadwal RUS nomor sekian strip. Garis miring tanggal 11 Februari. Makin aneh lagi, ini nggak jelas lagi. Nah, jadi kami minta permohonan penjelasannya ini, bagaimana, kenapa formatnya dilanggar. Kami minta CAP dituliskan nggak mau ditulis, tetapi formatnya malah dilanggar. Padahal di penjelasannya dituliskan itu harus mengikuti format. Bagaimana dong, Yang Mulia? Tolong diminta penjelasan kepada tergugat. Iya, gini. Jadi tergugat sudah paham kan, menangkap apa yang disampaikan penggugat? Menangkap Yang Mulia. Ya, nanti Anda jelaskan aja lah secara tertulis. Baik. Supaya juga lebih paham, bukannya lebih paham, lebih jelas. Kalau tertulis kan tidak lupa. Ya, mungkin itu penggugat, ya, apa yang menjadi pertanyaan Anda ini, kenapa itu? Ya kan? Terima kasih Yang Mulia. Kami akan melanjutkan mengenai keterangan tertulis dari tergugat.
Sudah dijelaskan semuanya, sudah saya baca semua, sudah saya analisa. Tetapi ini belum menjawab pertanyaan dasar dari saya pada sidang sebelumnya, yaitu apakah Pak Farid Bahtiar selaku Kepala Kanwil Jakarta Barat itu menerima perpindahan tanggung jawab dan tanggung gugat terhadap pelaksanaan pengadilan pajak ini? Apakah nanti seluruh keputusan pengadilan ini nih sudah bukan tanggung jawab dari T tergugat, yaitu Dirjen Pajak, tetapi berpindah tanggung jawab dan tanggung gugatnya kepada Pak Farid Bahtiar? Apakah begitu? Contohnya nih, seandainya nanti tergugat kalah, kita berandai-andai nih, tergugat kalah, kemudian diwajibkan membayar uang 100 miliar kepada penggugat, contohnya nih ya. Ini tanggung jawab siapa? DJP, Dirjen Pajak, ataukah Farid Bahtiar? Nah, ini pertanyaan simpel ya Mulia. Jadi simpel gini deh, simpelnya hasil keputusan pengadilan itu tanggung jawab dan tanggung gugat siapa? Apakah Dirjen Pajak ataukah Farid Bahtiar selaku ke Kanwil Jakarta Barat? Nah, terus nanti kalau nanti tergugat kalah, terus mau PK ke Mahkamah Agung, siapa yang masih PK? Karena sudah berpindah nih tanggung gugatnya nih dan tanggung jawabnya. Apakah DJP, Dirjen Pajak, ataukah Kanwil Jakbar? Kalau saya kalah, contohnya, kalau saya kalah, saya mau PK. Siapa yang saya gugat? Apakah Direktur Jenderal Pajak atau Kanwil Jakbar? Nah, ini perlu penjelasan yang mulia. Nah, bagaimana penjelasan dari tergugat? Kalau memang enggak, ya mungkin secara tertulis juga nggak apa-apa. Tapi bisa dipahami nggak maksud saya? Terima kasih yang mulia. Tolong tergugat catat itu. Ya. Izin yang mulia untuk sedikit tambahan yang mulia. Mungkin boleh kami sedikit langsung masuk ke materi aja yang mulia. Dari 3 surat yang disampaikan, yang digugat adalah surat dalam tahapan pemeriksaan yang menurut kami bukan surat keputusan, jadi belum ada ketetapan yang mulia, jadi secara formal juga tidak dapat diajukan gugatan yang mulia. Anda nanti ya itu kan nanti pertanyaan itu ya nanti mengenai hal itu kan nanti di persidangan berikutnya itu semua yang ada di sini yang Anda pertanyakan itu nanti akan dijawab ya. Nah, tapi majelis minta apa yang tadi dipertanyakan ya silakan saja dicatat nanti di penjelasan tertulis Anda itu di persidangan berikut ya gitu. Nanti karena penggugat juga akan menjawab setiap apa yang dipertanyakan di surat tanggapan Anda kan gitu ya. Penggugat belum mungkin yang mulia, penggugat belum menyampaikan penjelasan. Iya, makanya kan majelis minta untuk persidangan berikut ya. Penggugat juga nanti akan membuat penjelasan tertulis dan Anda juga nanti buat penjelasan tertulis gitu. Maksudnya biar sama-sama nanti majelis yang menilai ini kira-kira bagaimana. Apakah memang itu bahwa itu sangat diperlukan sekali atau peristiwa ini kan kita belum tahu nih apa yang Anda jawab kan begitu seperti apa gitu, dan kami juga belum tahu apa jawaban juga dari pihak penggugat terhadap permasalahan ini gitu ya. Mohon izin yang Ya, mulia. apalagi? Kita perlu membiasakan bertanya yang mulia. Ini tergugat Ya. memahami nggak maksud saya tadi itu yang mulia? Mohon izin yang mulia. Iya. Coba gimana pelan-pelan sedikit lah. Oke. Ya, gimana penggugat? Saya ulang yang mulia. Jadi Ya. kita sudah baca surat tertulis dari tergugat. Ya. Yang menjadi inti permasalahan saya di sidang sebelumnya ternyata belum terjawab. Pertanyaan saya adalah pertanyaan dasar ini, sangat dasar sekali. Apakah Pak Farid Bahtiar menerima perpindahan tanggung jawab dan tanggung gugat terhadap pelaksanaan pengadilan pajak ini? Apakah seluruh keputusan pengadilan ini sudah bukan tanggung jawab dari T tergugat, yaitu Direktur Jenderal Pajak, tetapi berpindah kepada tanggung jawab dan tanggung gugatnya kepada Farid Bahtiar? Apakah begitu? Seandainya nih, contoh kita berandai-andai, kalau tergugat kalah dan diwajibkan membayar uang 100 miliar kepada penggugat, contoh nih yang mulia. Tanggung jawab siapa ini? Apakah Direktur Jenderal Pajak selaku tergugat atau Farid Bahtiar selaku orang sudah didelegasikan? Itu simpel ya mulia. Jadi simpelnya gini, simpelnya adalah hasil keputusan pengadilan ini tanggung jawab dan tanggung gugat ini siapa? Apakah Dirjen Pajak atau Farid Bahtiar selaku Kanwil Jakbar? Kemudian kalau saya kalah, kalau tergugat kalah contohnya, kemudian mau PK. Ini kan bisa PK nih kalau gugatan.
ke Mahkamah Agung. Siapa yang melakukan PK? Apakah Dirjen Pajak atau Kakanwil? Kemudian kalau saya yang kalah, ini saya mesti PK. Kemana PK-nya? Kepada si Dirjen Pajak atau Kakanwil tergugatnya nanti. Nah, ini aja yang mulia. Ini sangat simpel sebenarnya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita perlu membiasakan bertanya yang mulia. Tergugat ini paham nggak maksud saya? Supaya nanti bisa diterangkan, tertulis. Jangan sampai tertulisnya nanti nggak nyambung lagi yang mulia. Terima kasih yang mulia. Ya. Ya, begitu. Tergugat paham kan maksudnya? Paham yang mulia. Ya. Izin Dan yang mulia. nanti bikin penjelasan tertulis saja. Baik, izin yang mulia. Gimana? Baik, terima kasih yang mulia. Sudah dikasih kesempatan ya. Jadi nanti tergugat sudah janji akan bikin tertulis ya. Nah, kalau gitu sekarang permasalahan baru muncul. Ini khusus buat teman-teman yang hadir di sini. Di ST 211 ada Muhammad Sofa, Hanik Listiarini, Suharyanto Hari Prabowo, Taufik Marasa Besi, dan ST 009 muncul nama baru namanya Raden Ajeng Irawardani selaku Kepala Seksi. Nah, jadi gini yang mulia, Kakanwil Jakbar Farid Bahtiar adalah penerima kewenangan berupa delegasi sesuai dengan KEP 305. Pertanyaan saya, teman-teman yang hadir di sini pakai metode apa? Metode mandat atau delegasi? Dan berdasarkan hukum yang mana? Kalau pakai mandat, maka di ST harus tertulis atas nama Kakanwil DJP Jakarta Barat. Itu tidak ada. Jika pakai metode delegasi, maka kita perlu dasar hukumnya nih. Karena di KEP 305 tidak menyebutkan mengenai hal-hal ini yang mulia. Hanya dilimpahkan kepada Kakanwil, tapi tidak kepada teman-teman di sini. Nah, ini mesti jelas dulu yang mulia. Jangan sampai nanti pelimpahannya berupa delegasi kepada teman-teman di sini. Nanti teman-teman di sini yang bertanggung jawab dan tanggung jawab terhadap hasil pengajaran ini gitu yang mulia. Itu apakah bisa langsung dijelaskan ataukah mau tertulis tapi dipahami dulu nggak oleh tergugat? Makasih yang mulia. Ya. Gimana tergugat? Ya. Kami paham yang mulia, dan menurut kami penjelasan tertulis tentang surat tugas yang kami sampaikan di sidang hari ini pun sudah cukup yang mulia. Kami menurut kami penilaian itu bukan dari pemohon yang mulia. Maksudnya gimana? Keabsahan tentang surat tugas kami, menurut kami sudah kami jelaskan di dalam penjelasan tertulis kami yang kami upload dari hari ini juga sudah dibaca, sudah ada di e-tektok maksud kami yang mulia, dan sudah runut yang mulia dari undang-undang, dari peraturan Menteri Keuangan, dari Direktur Jenderal Pajak. Menurut kami sudah cukup keabsahan dari surat tugas kami yang mulia. Ya kalau gitu ditulis saja nanti ya. Sudah yang mulia. Yang menurut sudah. Oh gitu. Mohon izin yang mulia. Mohon izin yang mulia. Jadi, nah jawaban dari tergugat itu menunjukkan bahwa beliau belum paham maksud saya. Di dalam surat penjelasan tertulis dari tergugat sama sekali tidak menjelaskan mengenai posisi mereka. Di situ hanya menjelaskan posisi dari Farid Bahtiar selaku Kepala Kakanwil yang diberikan kewenangan berupa delegasi. Dan itu kita bisa terima karena memang sudah ada di KEP 305. Pertanyaan saya, teman-teman yang hadir di sini, Anda ini hadir dalam rangka mandat atau delegasi? Kalau mandat, berarti ST-nya salah. Karena ST itu mandat di Undang-Undang AP harus ada atas namanya, atas nama pejabat, yaitu Kakanwil. Kalau delegasi, kembali ke dasar hukum. Nggak ada dasar hukum mengenai itu. KEP 305 itu hanya pelimpahan kepada Kakanwil, bukan kepada Anda, orang teman-teman yang hadir ini. Nah, ini jangan sampai tergugat ini salah persepsi lagi yang mulia. Jadi bagaimana penjelasan? Kalau memang dia sudah menjelaskan di surat tertulis, gampang dong jawabnya. Kami ini mandat atau kami delegasi. Gampang, tinggal dijelaskan, tinggal dijawab saja. Terima kasih yang mulia. Ya tergugat. Ya, Anda nanti jelaskan itu apa yang menjadi pertanyaannya. Ya, itu mandat atau delegasi. Ya, kalau majelis sih menilainya ya ini positif ya dalam pengertian ya. Ini kan nanti Anda dengan menjawab suatu pertanyaan tertulis itu ya, itu kan lebih leluasa. Anda nggak spontan seperti begini. Apakah mandat atau delegasi? Ya mungkin Anda bisa lebih belajar lagi ya mengenai masalah ini. Ya, itu ya kan majelis sudah kasih kesempatan ada tulis, ya kan?
bahwa ini diberikan apa dan apa, kan begitu. Ya silakan aja nanti, ya. Kan majelis kasih kesempatan Anda memberikan penjelasan tertulis nanti untuk sidang berikutnya, ya. Jadi kita nggak usah berdebat mengenai masalah apa. Yang penting Anda bikin penjelasan tertulis, nanti pemohon memberikan tertulis, nanti ya udah majelis penilai, ya kan, gimana ini, kan gitu, ya. Mungkin cukup itu kali ya. Mohon izin yang mulia. Ada lagi? Masih ada yang mulia, mohon izin. Apa ini? Ya, mohon izin yang mulia. Supaya kita sama-sama belajar hukum nih yang mulia ya. Bukan yang mulia, maksudnya saya dan tergugat. Mengenai ST ini, kan awalnya kami permasalahkan tidak ada atas nama Direktur Jenderal Pajak. Kata T tergugat ini adalah bersifat delegasi, sudah dibuktikan dengan Cap 305. Kalau gitu kita perlu mencermati dasar hukum mengenai delegasi. Karena delegasi ini nggak sembarangan yang mulia. Ini dapat merugikan pihak-pihak yang diberikan delegasi, gitu loh. Karena ada perpindahan tanggung jawab dan tanggung gugat. Saya ini lagi mau bantuin Pak Farid Bahtiar loh ini ya, supaya dia tidak terjerumus dalam jurang akibat hantu bernama delegasi ini yang mulia. Yang pertama adalah di Undang-Undang AP pasal 13 ayat 1 itu dituliskan bahwa pendelegasian kewenangan itu ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, sedangkan di Cap 305 itu bukan dasar hukum. Kita masih pahami yang mulia, Cap 305 bukan dasar hukum. Sesuai Undang-Undang P3 mengenai peraturan perundang-undangan di pasal 7 ayat 1, hierarki peraturan perundang-undangan itu ada Undang-Undang Dasar, Cap MPR, Undang-Undang, Perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden, Perda provinsi, Perda kabupaten kota. Nah, Cap dari Direktur Jenderal Pajak itu tidak ada dan bukan dasar hukum. Jadi kami mau bertanya nih, Farid Bahtiar ini mendapat delegasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mana? Karena itu perintah dari Undang-Undang AP. Nah, apakah ini bisa dipahami oleh tergugat dan apakah mau jawab sekarang atau ditertulis? Mohon izin yang mulia, terima kasih. Mohon izin yang mulia, kami mohon penggugat untuk membuat penjelasan tertulis sehingga kami juga akan membuat tanggapannya yang mulia. Ya, jadi Anda untuk pembuatan tertulis di sidang berikut ya? Atau gimana? Tergugat? Penggugat. Dia minta penggugat. Iya. Atau penggugat nanti gimana tadi? Tergugat? Kami kan sudah mengupload penjelasan tulis yang mulia, jadi kami mohon pemohon juga menanggapi yang mulia tertentu kami. Iya, tadi sudah majelis minta tanggapan yang tanggapan Anda itu ya majelis minta sama penggugat ya untuk menanggapi di persidangan berikut. Gitu. Nah, ini dari pihak penggugat ada beberapa hal yang sebagai tambahan. Ya. Ada tambahan ya yang minta penjelasan lagi tuh selain yang itu yang dari tanggapan. Ya. Tadi ya mungkin sudah ada 3 ya itu penggugat ya. Ada banyak yang mulia, nanti akan saya publis Oh di YouTube. jangan semua, nanti juga dia bingung, kita juga nanti bingung. Maksudnya kan nanti ya di persidangan berikut aja Anda tulis saja kalau perlu, kan begitu. Izin yang mulia. Ya kan? Jadi nanti akan saya publis di YouTube supaya teman-teman tergugat bisa mendengarkan 1 detik demi 1 detik. Nah, kan kita kalau mau rangkum juga kebanyakan nih yang mulia. Nah, sedangkan YouTube-nya PP kan tidak dipublis nih nanti nih. Nah, nggak apa-apa, nanti tinggal didengarkan lagi satu persatu, tinggal dijelaskan. Nah, maksud saya gini, walaupun kita akan bikin surat tertulis, tetapi kan saya sudah menyampaikan dahulu supaya nanti bisa disampaikan di sidang berikutnya itu sudah ada jawabannya gitu yang mulia. Jangan sampai nanti diminta lagi sidang berikutnya lagi untuk menjawab lagi gitu. Minimal sudah ada basicnya, sudah mengenai inti permasalahan yang saya pertanyakan gitu yang mulia. Lanjut yang mulia, mohon izin, ada lagi ini mengenai Undang-Undang AP lagi. Undang-Undang AP pasal 13 ayat 1 kan tadi itu. Sekarang di ayat 2 dituliskan ada 3 syarat pejabat itu untuk bisa mendapatkan delegasi. Nah, jadi tulisan dari pasal 13 ayat 2 Undang-Undang AP, badan atau pejabat pemerintah itu memperoleh kewenangan melalui delegasi apabila ada 3 syarat. Syarat pertama adalah diberikan oleh badan atau pemerintahan badan atau pejabat
kepada pejabat lain, itu oke. Yang kedua adalah ditetapkan dalam peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan atau peraturan daerah. Ini yang kita belum dapat Yang Mulia. Jadi di Cap 305 ini tidak tahu nih, ini berdasarkan peraturan pemerintah yang mana, peraturan presiden yang mana, atau peraturan daerah yang mana. Ini perlu dijelaskan, karena ini adalah wajib syaratnya menurut Undang-Undang AP. Nah, kembali lagi pada tergugat, apakah ini bisa dipahami, dan apakah mau jawab sekarang, atau mau dibikin tertulis. Terima kasih Yang Mulia. Mohon Yang Mulia, agar kami bisa menjawab dengan tertulis juga, mohon pertanyaan dari penggugat juga tertulis Yang Mulia. Iya, nanti itu. Jadi penggugat memang mau membuat pertanyaan tertulis juga. Ya, bukan begitu penggugat. Betul Yang Mulia, tapi minimal di sidang berikutnya kan kita berharap dari tergugat sudah ada jawaban dulu nih mengenai ini gitu Yang Mulia. Supaya ini bisa berjalan persidangannya. Tanyanya belum sampai sekarang. Ya, mungkin itu dulu kali ya. Masih ada Yang Mulia? Ya. Satu lagi. Gimana? Cukup. Mohon izin Yang Mulia, ini supaya jangan terlalu terburu-buru Yang Mulia, supaya kita clear Yang Mulia. Bukan, ini masih ada persidangan, itu bukan apa-apa. Ini sidang terakhir Yang Mulia, Rudi ini sidang terakhir hari ini. Iya, cuman kita ada ucap. Oh iya, mohon maaf Yang Mulia. Baik, saya akan bercepat Yang Mulia. Ini mengenai surat tertulis dari tergugat. Ada berbeda-beda mengenai tanda tangannya nih Yang Mulia. Kadang-kadang tanda tangannya tertulis atas nama terbanding. Hari ini tertulis petugas sidang. Nah, ini jadi bingung nih. Sebenarnya bagaimana sih tata cara mereka untuk membuat surat tanggapan di persidangan ini, yang benarnya bagaimana? Apa dasar hukumnya yang dipakai untuk membuat surat ini? Itu ada di poin 17 di SE 65 ya. Nah, jadi bagaimana pengaturan di situ ya? Ini tanda tangan kok beda-beda nih, tanda tangannya nih. Mohon dijelaskan nanti bagaimana metode penandatangannya. Kenapa dulu ada atas nama terbanding, sekarang ada atas nama sekarang adalah petugas ya, petugas sidang gitu ya. Kemudian ada lagi yang tanda tangan kok pakai foto tanda tangannya. Apakah itu sah? Ini kan jadi berbeda lah ya. Tanda tangan digital dengan tanda tangan basah dengan tanda tangan foto itu beda Yang Mulia. Foto itu hanya ditempel doang gitu loh. Bukan tanda tangan digital ya. Nah, nanti ini juga minta dijelaskan lagi mengenai metode penandatangannya mereka bagaimana di internalnya. Kemudian surat tersebut itu tidak ada QR code-nya. Hari ini zaman Cortex Yang Mulia, semua surat ada QR code-nya. Supaya apa? Supaya tidak sewenang-wenang ini pejabat. Tetapi kenapa surat dari tergugat ini tidak ada QR code-nya? Ini juga kami minta permohonan dijelaskan di sidang berikutnya Yang Mulia. Kemudian mengenai surat yang sama, mengenai surat yang namanya surat keterangan tertulis, menurut kami harusnya yang tanda tangan adalah Pak Farid Bahtiar selaku orang yang diberikan delegasi oleh tergugat. Nah, tetapi kok yang tanda tangan orang lain nih? Ada tadi Pak Muhammad Sofa, Pak Muhammad Sofa, Pak Bu Hani gitu ya. Menurut kami yang tanda tangan harusnya Direktur Jenderal Pajak atau Farid Bahtiar selaku orang yang menerima delegasi. Tidak ada loh ST yang memberikan kewenangan kepada Muhammad Sofa untuk menandatangani surat tertulis kepada pengadilan. Yang ada adalah surat tugas untuk menghadiri persidangan. Kalau kita baca lagi Yang Mulia, di surat tugasnya hari ini adalah untuk menghadiri sidang berdasarkan bla bla bla, memberikan penjelasan dan yang diperlukan. Tapi tidak ada surat kuasa atau surat tugas mengenai penandatanganan. Nah, jangan sampai ada suratnya tapi kita nggak diberikan, atau jangan-jangan tidak ada. Kalau tidak ada, kami mohon untuk persidangan berikutnya surat ini harus ditandatangani oleh tergugat, yaitu Direktur Jenderal Pajak atau orang yang diberikan delegasi, atau boleh Pak Muhammad tetapi ada ST khusus dari Pak Farid Bahtiar untuk menandatangani. Itu Yang Mulia mengenai surat keterangan tertulis. Itu Yang Mulia. Kemudian kan ini sudah sidang, ada 3 sengketa nih. Yang satu sudah sidang ke-1, yang satu sidang ke-3, satu sidang ke-4. Nah, kami mohon yang sidang ke-4 untuk diperpanjang Yang Mulia, karena kan kalau nggak salah 4 bulan ya waktunya. Mohon diperpanjang. Yang 3 bulan berarti masih ada waktu lagi. Yang sidang pertama berarti baru mulai. Begitu Yang Mulia dari saya. Terima kasih Yang Mulia. Ya, cukup ya terbanding ya. Tergugat, maaf. Cukup Yang Mulia. Ya, kalau sudah cukup, sidang kita lanjutkan tanggal 6 Maret 2025. Ya, masing-masing memberikan penjelasan.
tertulis, ya. Terima kasih yang mulia.